kabar Budi? Baik Ibu. Kabar baik ya, puji Tuhan. Ibu juga baik. Kita semua dalam keadaan sehat ya Budi. Ya oke. Baik, mungkin Budi tahu alasan kenapa Ibu memanggil Budi di sini? Tidak Ibu. Tidak tahu. Nah, kira-kira tadi pagi Budi tiba di sekolah jam berapa? Jam 7.20 Ibu. Jam 7.20. Sementara aturan kita di sekolah kita mulai jam berapa mulai melakukan KBM? Jam 7.15 Ibu. Oh, jam 7.15. Itu berarti Budi datang sekolah tepat waktu atau tidak? Tidak Ibu. Terlambat ya. Nah, Budi datang tidak tepat waktu, Budi terlambat ya. Nah, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Ibu. Perbuatan yang salah ya. Jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak Ibu guru, salah satunya Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu bukan mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Ibu mau mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Budi datang ke sekolah. Begitu ya Budi? Ya, Budi pasti tahu. Dan Budi pasti punya alasan kenapa Budi datang sekolah terlambat. Saya punya alasan dari malam saya tidur terlambat sehingga mengakibatkan datang telat ke sekolah. Biasanya tidur jam berapa malam hari? Jam 8 Ibu. Jam 8 malam. Sementara tadi malam kamu tidur jam 10 Ibu. Jam 10. Itu kamu buat apa saja? Belajar atau? Main game. Oh, main game. Main game sambil nonton TV. Sehingga berakibat kamu tidurnya larut malam dan berakibat kamu bangun pagi terlambat. Bangun pagi jam 6. Jam 6. Jadi biasanya bangun pagi jam 5, kamu bangun pagi jam 6. Sehingga menyebabkan kamu terlambat datang ke sekolah. Ya. Ingat dengan kesepakatan kelas yang itu hari kita buat, kok masih ingat toh? Masih ingat. Nah, itu salah satunya tentang apa? Disiplin dan datang tepat pada waktu. Oh, disiplin dan datang sekolah tepat waktu toh? Ya. Nah, kamu yakin disiplin dan datang sekolah tepat waktu itu baik untuk kita atau tidak? Baik ya. Baik untuk kita. Ya, kita harus menepati waktu, datang tepat waktu. Nah, sekarang apa yang harus Budi lakukan untuk datang sekolah tidak terlambat dan tepat waktu? Kira-kira apa yang bisa Budi lakukan? Tidur jam 8 malam Ibu supaya Berubah jam tidur ya, tidurnya di jam 8 malam supaya bisa bangun pagi dan bisa datang sekolah tidak terlambat ya. Oke, baik, itu yang harus kamu lakukan ya Budi. Jadi tidurnya di jam 8 supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi sehingga kamu bisa datang sekolah tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira kapan Budi mau mulai berubah? mulai besok Ibu. Mulai besok kamu akan mulai berubah, melakukan perubahan sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik toh, menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu ketika datang terlambat. Oke Budi, kamu yakin kamu bisa melakukan perubahan ini? Yakin Ibu. Oke, tos dulu Budi. Ya. Jadi Ibu juga yakin bahwa kamu pasti bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa tepat waktu seperti teman-teman kamu yang lain. Kau bisa tuh Budi? Ya, bisa. Oke, terima kasih Budi. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kasus yang kedua. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Krisma. Silakan masuk. Silakan tutup kembali pintunya. Bagaimana kabar? Baik Ibu. Kabar baik ya, puji Tuhan, itu juga baik. Kita semua dalam keadaan baik. Baik Christmas, mungkin kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu ke sini. Tujuan Ibu memanggil kamu ke sini untuk apa? Kamu tahu tidak? Tidak tahu. Nah, Christmas kemarin Ibu mendengar laporan dari teman-teman kamu bahwa
kamu melakukan tindakan membuli teman kamu yang bernama Indra Tuhan. Tindakan membuli, mengejek, sehingga mengakibatkan dia sakit hati. Apakah itu benar? Benar, Ibu. Benar kamu lakukan. Iya, Ibu. Nah, kira-kira menurut Christmas tindakan membuli itu baik untuk dilakukan atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak baik. Alasannya apa tidak baik? Menyakiti teman atau sesama orang lain begitu. Menyakiti hati teman. Christmas tahu bahwa tindakan membuli itu menyakitkan hati teman. Ya. Tetapi Christmas mau melakukan. Nah, memang itu sebagai manusia, memang kita semua pernah melakukan kesalahannya Christmas. Tanpa disadari kita semua pernah melakukan kesalahan. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu memanggil Christmas ke sini bukan mau mencari-cari kesalahan Christmas ya, tetapi kita harus mencari solusi atas tindakan Christmas membuli teman kita Indra Tuhan. Karena dengan tindakan yang Christmas lakukan, teman kita Indra Tuhan itu merasa sakit hati. Nona ini baik Christmas, mungkin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan bully terhadap ini teman kamu Indra Tuhan. Kenapa kamu melakukannya? Awalnya saya pikir bercanda, Ibu. Tapi dia juga balik bahasa di saya, Ibu. Bahasa-bahasa kotor, dan kami dia semakin lama semakin bermarah, Ibu. Oh, awalnya Christmas tujuannya mau bercanda dengan Indra. Tetapi ketika Christmas bercanda, dia juga balik mengejek Christmas begitu. Sehingga Christmas juga merasa sakit hati dengan kata-katanya. Sehingga kamu dua saling menyerang. Sehingga pada akhirnya kamu dua sama-sama sakit hati. Yang awalnya hanya bercanda, akhirnya saling membuli dan terakhir sakit hati. Christmas, tentu kamu mesti ingat keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Dalam kelas kita salah satunya bilang apa? Tidak boleh membuli, bahasa kotor, dan mengejek teman, Ibu. Tidak boleh saling membuli antara teman, dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor dan mengejek teman. Karena tindakan membuli itu menyakitkan bagi orang lain dan juga membuat teman kita tidak bisa percaya diri dan tidak bisa berkembang. Karena dia mengingat kata-kata negatif yang kita keluarkan terhadap dia. Jadi misalnya kita bilang, kau itu kalau berbicara itu bahasa kamu tidak jelas, atau kamu itu muka jelek, rambut kamu jelek. Nah, jadi dia tidak percaya diri dong. Nanti dia bilang, ternyata saya itu begitu ya, saya itu jelek, saya itu tidak boleh bicara karena ketika saya bicara itu kata-kata saya tidak jelas, ya. Nah, jadi membuat dia tidak berkembang. Oleh karena itu, di dalam kesepakatan kelas kita tidak boleh kita saling membuli, karena tindakan membuli itu tidak baik bagi perkembangan individu setiap orang, itu dilarang. Ya. Baik Christmas, kira-kira kamu sudah sadar bahwa tindakan membuli itu tidak baik toh? Nah, sekarang ini terjadi ketidakharmonisan hubungan antara kamu dengan teman kamu Indra Tuhan, betul atau tidak? Toh sekarang hubungan kamu renggang toh? Tidak saling komunikasi karena tindakan yang kamu lakukan, padahal awalnya hanya bercanda. Nah, kira-kira Christmas punya niat tidak untuk memperbaiki hubungan ini? Punya niat untuk memperbaiki hubungan dengan Indra toh? Ingin punya niat untuk berdamai kembali dengan Indra? Nah, kira-kira kalau Christmas mau, kira-kira apa yang harus Christmas lakukan sehingga kamu dua bisa kembali berdamai?
Minta maaf. Ya, Bu. Minta maaf yang kedua. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan kata kotor, Ibu, dan hidup harmonis, Ibu. Oke, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bertemu dengan indera Tuhan, meminta maaf, dan yang berikut kamu dua melakukan kesepakatan. Ya, Ibu. Kesepakatannya adalah bahwa mulai hari ini kita hidup berdamai dan kita tidak boleh melakukan tindakan bully lagi satu sama lain. Ya, Ibu. Karena kita ini tujuan ada di sekolah ini untuk kita bisa saling belajar, untuk belajar, dan tujuan kita adalah berkembang secara pribadi. Bukan datang untuk gagal, tapi kita datang untuk tujuan yang baik. Jadi kamu bersepakat untuk memperbaiki hubungan kamu, berdamai, dan yang terutama adalah tidak boleh melakukan tindakan bully lagi satu sama lain. Betul toh? Lupakan kata-kata bully yang itu harus kamu keluarkan dan tidak boleh ingat-ingat itu lagi dan berusaha untuk tidak boleh melakukan tindakan membuli lagi toh. Ya, Ibu. Yang berikut nanti kamu juga bersepakat. Itu tindakan membuli tidak boleh hanya kamu lakukan antara kamu berdua, tetapi juga tidak boleh dilakukan terhadap teman-teman yang lain. Karena perbuatan membuli itu dilarang oleh kesepakatan kelas kita, dan yang berikut tindakan membuli itu tidak baik untuk teman kita. Bisa Christmas? Nanti kamu bisa lakukan nyata. Ya, bisa, Ibu. Ibu yakin bahwa kamu itu bisa berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menghargai teman, menjadi orang yang bisa bersikap positif terhadap teman. Oke. Nah, kira-kira nanti Christmas akan mau meminta maaf kepada indera Tuhan itu mulai kapan? Oh, hari ini setelah kita bicara habis, langsung kamu bertemu indera Tuhan dan meminta maaf. Oke, Christmas. Ibu juga yakin dan percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Bisa toh? Oke, tos dulu. Ya. Jadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan toh? Oke, terima kasih Christmas. Jadi kita harus berdamai dan tidak boleh ulang lagi terjadi yang sama. Oke, terima kasih Christmas. Ya. Selamat siang, silakan kembali. Ya, sama Ibu. Pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Budi Susanto, siswa kelas 9B di SMP Negeri Tumut. Saya berterima kasih kepada Ibu Sidonino yang sudah mengajak saya berdiskusi tentang masalah yang telah saya buat dan saya menemukan solusinya. Saya menyadari bahwa tindakan datang terlambat ke sekolah itu perbuatan yang tidak baik dan tidak pantas untuk saya lakukan. Mulai besok, saya akan merubah dan tidak mengulangi kesalahan yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christmas Batmalo, peserta didik di SMP Negeri Tobu dari kelas 8B. Hari ini saya merasa senang karena dipanggil oleh Ibu Sinta dan kami melakukan diskusi tentang tindakan membuli yang saya lakukan terhadap teman saya Indra Tuan, dan saya menemukan solusinya. Saya merasa hati saya lega, dan setelah ini saya langsung menemui Indra Tuan dan meminta maaf. Terima kasih.